Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses pemecahan problem untuk PR. Yang pertama, mendefinisikan problem atau peluang. Langkah ini mencakup penyelidikan dan memantau pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku pihak yang terkait dan dipengaruhi oleh tindakan dan kebijakan informasi. Yang kedua, perencanaan dan pemrograman. Informasi yang dikumpulkan dari langkah pertama untuk membuat keputusan tentang pemrograman publik, strategi, tujuan, tindakan, komunikasi publik, dan sasaran. Yang ketiga, mengambil tindakan dan berkomunikasi, yaitu mengimplementasikan program aksi dan komunikasi yang didesain untuk mencapai tujuan spesifik untuk masing-masing publik yang mencapai tujuan program. Yang keempat, mengevaluasi program, yaitu melakukan penilaian atas persiapan implementasi dari hasil program. Selanjutnya, definisi riset. Riset adalah pengumpulan informasi secara sistematis untuk mendeskripsikan, memahami situasi, dan mengecek asumsi tentang publik dan asumsi tentang public relation. Tujuan utamanya adalah sebagai upaya mengurangi ketidakpastian dalam pembuatan keputusan. Jika tidak bisa menjawab semua pertanyaan atau mempengaruhi semua keputusan, riset yang sistematis dan metodis adalah dasar dari PR yang efektif. Riset penting bagi manajemen program karena tanpa riset, praktisi tidak leluasa mengatakan bahwa mereka tahu dan bisa merekomendasikan situasi. Berikutnya, atribut pernyataan yang berguna harus meringkas tentang situasi problem. Yang pertama, problem dituliskan dalam bentuk waktu yang sekarang, yang mendeskripsikan situasi yang terjadi saat ini. Yang kedua, pernyataan problem mendeskripsikan situasi spesifik dan term yang bisa diukur dengan memberikan perincian dari pertanyaan berikut ini. Apa persoalannya? Di mana problemnya? Kapan sesuatu itu menjadi problem? Siapa yang terlibat atau dipengaruhi? Bagaimana mereka terlibat atau dipengaruhi? Mengapa ini menjadi perhatian organisasi dan publiknya? Yang ketiga, sebuah pernyataan problem tidak menyiratkan solusi dan menyebutkan siapa yang salah. Jika solusi dan penyebutannya dicantumkan, maka strategi program akan terbatas. Akhir adalah metode riset informal atau exploratory. Riset ini dilakukan tanpa dibatasi oleh aturan-aturan baku riset ilmiah. Contohnya seperti mengumpulkan keluhan, opini, saran, dan kritik karyawan dengan menulis surat dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan oleh PR. Adapun metode riset formal adalah riset yang dilakukan dengan menggunakan prosedur kuantitatif dan kualitatif. Contohnya seperti melakukan survei tentang kepuasan karyawan yang dirasakan dalam suatu organisasi. Metode riset formal adalah tentang riset yang sering dilakukan dengan menggunakan prosedur kuantitatif dan kualitatif. Contohnya seperti melakukan survei tentang kepuasan karyawan dalam suatu organisasi. Dari penjelasan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.